Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah siapa kamu? Katakanlah siapa kamu lahum kepada ahlu Mekah, penduduk Mekah, orang-orang Mekah. Katakan ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada penduduk Mekah dengan ucapan amanna, beriman siapa saya, atau beriman siapa kami billahi, dengan Allah. Yang dimaksud beriman kepada Allah itu maksudnya membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan segala hal yang sempurna, sifat-sifatnya Allah. Dan Allah juga mempunyai sifat mustahil, yaitu mustahil bagi Allah memiliki segala sifat yang kurang alias enggak sempurna. Nah, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi orang mukallaf yaitu mengetahui aqaid khamsin, yaitu aqaid 50. Kemudian katakan lagi wama, dan sesuatu, maksudnya beriman kepada sesuatu unzila, yang diturunkan apa ma alaina, atas kami. Yang dimaksud Al-Qur'an, karena Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wama, dan sesuatu unzila, yang diturunkan apa ma ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Kemudian beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim mempunyai suhuf, itu lempiran-lempiran ya. Kalau yang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Dawud itu kitab karena isinya banyak. Nah, kalau Nabi Ibrahim memiliki namanya suhuf. Iku Nabi Muhammad juga beriman atas sesuatu yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa disebutkan Nabi Ibrahim di situ? Karena kemarin orang-orang Yahudi atau orang-orang ahlu kitab itu mereka mengaku dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu dan meyakini kenabian mereka, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwa kamu tuh katakan juga bahwa kamu tuh juga beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Yakni apa? Membenarkan ajaran yang dibawa atau syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya disebutkan di sini. Wa Ismailah, dan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq juga saudarane Nabi Ismail. Ismail dan Ishaq. Wa Yaqub, dan Yakub. Nah, kalau Yakub tadi adalah anake Nabi Ishaq. Anake Nabi Ishaq. Nah, nanti Yakub alias wa Yakub itu tadi adalah cucu daripada Nabi Ibrahim. Ismail dan Ishak saudara, kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Kalau Nabi Ismail, Nabi Ibrahim
Nabi Ismail, Nabi Ishak, wa Yaqub dan Nabi Yakub. Ini semuanya mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu syariat dari bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya ikut pula. Nah, Nabi Ismail juga dikatakan sebagai Abul Arab, bapaknya orang Arab. Nah, kalau sing Nabi Ishak dijuluki sebagai Abul Ajam, bapaknya orang-orang Ajam. Orang-orang Ajam itu orang non Arab. Siwal Arab, orang selain Arab. Wa Yaqub dan Yaqub, Nabi Yaqub wal asbati dan beberapa putrane atau putra kandunge Yaqub, ai auladuhu, yakni anak-anake Yakub. Wal asbat itu adalah anak-anake Nabi Yakub. Termasuk anak-anake Nabi Yakub itu ada yang bernama Yusuf. Nabi Yusuf. Saudarane ada 11. Nabi Yakub punya anaknya 12, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, itu saudaranya. Jadi Nabi juga beriman kepada Al-Asbat. Al-Asbat itu siapa? Al-Asbat itu adalah turunan-turunannya Nabi Yakub, yaitu Yusuf wa ikhwatihi, Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dari ayat ini menunjukkan bahwa saudara-saudara atau anak turunnya Yakub wal asbat itu menunjukkan bahwa mereka itu anbiya, para nabi. Kenapa? Karena Nabi di situ juga beriman terhadap wal asbat, saudara-saudarane Nabi Yusuf atau anak-anaknya Nabi Yakub. Kita wajib beriman juga menurut kaul pendapat yang kuat bahwa mereka itu termasuk golongan para nabi, jadi saudaranya Nabi Yusuf. Cuma menimbulkan pertanyaan. Menimbulkan pertanyaan apa? Disebutkan di surat Yusuf, kamu pun saya rasa sudah ada nengok-nengok sedikit terjemahnya, bahwa di surat Yusuf tadi, di situ ada cerita Nabi Yusuf dan segenap keluarganya yang ada 12 itu kan. Itu termasuk salah satunya adalah apa? Yaitu saudara-saudaranya nggak senang sama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu ibaratnya yang lebih dikasih sama bapaknya. Akhirnya saudara-saudaranya iri. Akhirnya niat untuk membunuh Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf tadi dimasukkan ke dalam sumur, dibuang. Sampai-sampai dibuat berita bohong, berita hoak bahwa ketika Nabi Yusuf hilang, itu bilang kepada bapaknya, Nabi Yusuf sudah diterkam serigala. Ini pakai bidamin kadzib, darah palsu yang diambil dari bajunya, kemudian dilorengi atau diciprati darah-darah hewan, dikasih darah palsu, dikasihnya Abah Yusuf sudah diterkam, jangan cari Yusuf lagi. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, kalau saudara-saudara Nabi Yusuf itu nabi, mestinya mereka itu maksum. Apa maksum? Terjaga dari berbuat maksiat. Nah, sekarang kok saudara-saudaranya Nabi Yusuf kok gitu? Kok melakukan kebohongan, ya malah mau membunuh Nabi Yusuf. Oke, piye iki? Maka perlu ditakwil, diluruskan pemahamannya. Bagaimana maksum di situ? Maka sing dimaksud di sini adalah kenapa ditakwilnya, karena bi annahum ma'murun bidzalika batinan min hadratillah. Ya apa yang mereka lakukan adalah secara batin itu timbulnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya memang mereka semua maksum. Cuma secara batinnya mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sing nggak bisa kita tiru. Contohnya ka'af'ali Al-Khadir alaihi salam, seperti perbuatan yang sudah dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kenapa? Coba ditengok. Nabi Khidir pun gitu. Lah kok bisa Nabi Khidir kok kelakuane satu merusak perahu, sing elok-elok dirusak malahan. Sing kedua membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Sing ketiga malah memperbaiki pagar rumahnya orang sing nggak baik. Nah, coba. Tapi apa kesimpulan? Di Quran bahkan disebutkan di Quran itu di surat Al-Kahfi. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir di Quran. Apa maksudnya? Kata Nabi Khidir bilangnya gini. Apa namanya? Mana tadi ayatnya? Wa ma fa'altuhu an amri. Awak tidak melakukan hal tersebut dari kemauan saya sendiri. Alias mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sing nggak bisa ditiru oleh orang lain. Apalagi kita sing bukan nabi. Makanya Nabi Musa sekalipun ketika melihat Nabi Khidir model macam itu, Nabi Musa langsung spontan, walaupun katanya Nabi Khidir tadi pesen sama siapa? Sama Nabi Musa, kamu jangan tanyakan apa yang saya perbuat. Walaupun gitu, tapi Nabi Musa tetap, karena ilmunya Nabi Musa ilmu syariat, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir di pandangan syariat itu salah, tetap dibilang salah. Tetap dikomentari. Kok anak kecil kok dibunuh? Di syariat nggak boleh anak kecil dibunuh, orang itu tidak boleh. Kok dibunuh itu? Nah, kenapa? Sebenarnya Nabi Khidir pun tidak melakukan itu atas nafsunya. Karena di Quran disebutkan tadi wa ma fa'altuhu an amri, awak kok tidak melakukan sesuai kehendak awak dewe. Berarti kesimpulan di situ Nabi Khidir mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Khidir saja, bahkan fa innal mu'tamad annal khadira laisa binabiyyin, bahwa menurut pendapat sing kuat Nabi Khidir itu bukan kategori nabi. Pendapat sing kuat. Karena berbeda pendapat, ada yang pendapat Nabi Khidir kok tadi nabi, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir kok tadi bukan nabi tapi waliullah. Nah, yung Nabi Khidir saja tadi punya konteks seperti itu, dalam artian dia tuh bisa mendapatkan ilham, apalagi wal asbat, turunane Nabi Yakub sing jelas-jelas turunane Nabi Yakub kok tadi sing merekayasa cerita supaya Nabi Yusuf kok tadi tidak diharapkan lagi oleh kedua orang tuanya. Itu kan melakukan perbuatan yang tidak melanggar, alias nggak maksum. Padahal mereka tuh nabi, kok melakukan hal yang buruk. Maka perlu ditakwil atau dibenarkan, diluruskan pemahamannya, jangan sampai keliru. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka para nabi mempunyai kawasan khusus sehingga bisa digapai oleh orang biasa, apalagi yang bukan nabi. Makanya jangan ikut komentar, karena ilmunya berbeda. Ilmu nabi ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu siapa yang bisa nggapai ke situ kalau bukan para nabi? Coba dibayangkan, nabi itu apa punya gelar S1, S2, S3. Tapi ilmu nabi itu banyak diambil orang-orang yang bergelar dokteran, des insinyur, S1, SPD, SAG, SE.
dan lain sebagainya. Itu makanya ilmunya Nabi, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya nggak bisa kita ambil. Nah sing mestine para rasul tadi, yakni orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka seharusnya sing lebih cocok menunjukkan gambaran syariat Islam. Alias apa? Tindak lakunya kok tadi harus sesuai dengan syariat. Itu sing harus mestinya. Ini kalau Gus masih salah, itu biasa. Soalnya nggak wajib. Tapi sing wajib untuk mempraktekkan syariat kok tadi adalah orang sing pembawa syariat, yaitu para nabi mestinya. Nah tapi kalau ada para nabi kok tadi nggak sesuai kelakuannya tadi, misalnya dari sudut pandang secara syariat nggak sesuai, itu perlu ditakwil. Dalam artian apa ditakwil? Yaitu mereka melakukan itu bukan atas dasar nafsunya sendiri, tapi langsung dikasih ilham Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak Nabi Khidir tadi bunuh anak kecil, ya memang karena Nabi Khidir dikasih ilham bahwa anak kau besok berbahaya. Lebih baik dia yang sesat daripada dia menyesatkan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sudah beriman sama Allah. Gara-gara saking sayangnya sama anak kau tadi, takut, khawatir orang tuanya juga keseret ngikuti apa kehendaknya anaknya, yaitu mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi Khidir, mending anaknya baik, berhenti di anaknya, dibunuh sekalian supaya orang tuanya enggak ikut terjerumus kepada kemusyrikan. Nah, itu dapat ilmu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wama dan sesuatu utia yang diberi pada Musa, siapa Musa, dan Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk beriman kepada sesuatu yang diberikan kepada Musa, yaitu apa? Kitabnya, kemudian mukjizat Nabi Musa sing isa merubah tongkat menjadi ular, tongkat membelah lautan dan lain sebagainya. Wa Isa dan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa juga punya kitab yang namanya kitab Injil. Kemudian mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit parah sehingga ada obatnya. Itu Nabi juga beriman. Wan nabiyuna dan beberapa nabi karena nabi kok banyak, cuma secara umum ada nabi yang wajib diketahui secara ijmal, global, dan ada yang diwajib diketahui secara tafsil. Kalau secara tafsil wajib diimani, yaitu nabi-nabi yang ada jumlahnya 25. Tafsilu khamsatin wa ishrina zalzim kulla mukallafin fahaqqiq wa bitanim hum adamun ila akhirih. Adamun di sono hunudun mak solih Ibrahimu kul ila akhirih. Nah, sampai akhir. Itu kalau secara global, nah 25 kok tadi yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang mana 18 sudah disebutkan di dalam surat Al-An'am. Sudah 18 nabi kok tadi sudah disebutkan di dalam surat Al-An'am. Sisanya yaitu nabi 18 ya, 18. Kemudian sisanya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Syuaib, Nabi Idris, wa Dzulkifli. Dzulkifli Dawud Sulaiman 25 pas. Nah, sing lain kita tetap wajib mengetahui.
wajib mengimani bahwa ada nabi-nabi secara global, sing mana saking banyaknya nabi tadi nggak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nabi itu banyak. Karena nabi itu cuma dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak disuruh nyampaikan. Kalau dikasih wahyu kemudian suruh nyampaikan kepada umat, namanya rasul. Nah, itu dibedakan. Nah, nabi yang dapat wahyu baik itu banyak. Jumlahnya nggak terhitung saking banyaknya. Bahkan disebutkan yang masih bisa dijangkau itu 313 nabi. Tapi bilangannya kalau yang asli yuk lebih dari 313. Banyak nabi. Tapi kita wajib mengimani semua tadi. Lah barang siapa yang mengingkari satu baik dari semua nabi yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tadi faqad kafaro. Orang itu tadi dihukumi kafir. Nah, makanya jangan berpaling keimanannya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Mir rabbihim dari Tuhane an-nabiyun, la nufarriqu tidak membedakan siapa saya, maksudnya nabi baina ahadin di dalam antaranya salah satu minhum dari an-nabiyun, yang mana kata nabi tadi awak juga tidak membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Bitasdiki dengan membenarkan, maksudnya membedakan tadi sing iko dibenarkan, wat takdzibi dan mendustakan, sing iko dibohongkan. Kalau Nabi Muhammad simple, semuanya dibenarkan karena mereka semuanya sama, yaitu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka hanya membenarkan nabi-nabi mereka, sedangkan nabi sing terakhir muncul Nabi Muhammad tiba-tiba ditolak sama mereka. Padahal mereka juga tahu di dalam kitabnya akan datang nabi terakhir, tapi malah tidak terima karena bukan dari sukunya mereka. Wa nahnu bermula kami lahu kepada Allah muslimuna, itu beberapa orang yang masuk Islam, maksudnya orang sing ngaku Islam, maksudnya adalah mukhlisuna, yakni orang-orang yang memurnikan, mukhlisuna yakni orang-orang yang memurnikan fil ibadati di dalam ibadah. Maksudnya apa? Orang sing ngaku agama Islam secara hakiki, secara sejati adalah orang-orang sing al-inqiyadu az-zahiri. Itu apa? Orang-orang sing patuh secara zahiri. Berarti kesimpulannya secara hakiki juga orang nggak dianggap Islam kalau orang itu nggak mau patuh. Maksudnya patuh siapa? Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintah. Nah, kalau kamu patuh berarti masuk kategori Islam sing hakiki, bukan Islam sing KTP. Sekarang itu Islam KTP. Wa nazala dan turun fiman di dalam seseorang irtadda yang murtad siapa man. Maksudnya ayat membahas tentang orang yang murtad, walahiko dan menjumpai siapa man bil kufari dengan kekafiran, dengan beberapa orang kafir. Apa sing turun? Apa ayat wa may yabtaghi ghairal Islam wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى اللهم ذكرنا